Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Uh, Nama saya adalah Ferlopo dan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai apa itu komunikasi. Nah, saya adalah mahasiswa semester 5 yang sementara berproses di STFT Inti Makassar dan prodi saya adalah Filsafat Keilahian. Nah, teman-teman semua tahu apa itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, pikiran, perasaan, atau pesan antara individu atau kelompok melalui simbol-simbol seperti kata-kata, gerakan, gambar, atau media lainnya. Komunikasi dapat terjadi secara verbal maupun juga non-verbal dan melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, dalam berkomunikasi tentunya ada pengirim dan juga penerima. Tetapi sebelum itu, teman-teman semua tahu apa itu ICTS. Nah, ICTS adalah Information and Communication Technologies. Nah, dalam berkomunikasi, ICTS merujuk pada penggunaan berbagai teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan pesan, berbagi informasi, dan berinteraksi antara individu atau kelompok. ICTS mencakup alat dan sistem yang memungkinkan pertukaran informasi secara efisien, baik dalam bentuk teks, suara, gambar, dan juga video. Nah, ketika kita ingin berkomunikasi, tentunya seseorang itu harus mempunyai data dan juga informasi. Data adalah fakta, mentah, atau elemen-elemen yang belum diproses, diorganisir, atau dianalisis. Data sering berupa angka, teks, atau simbol yang belum memiliki makna yang jelas tanpa konteks atau analisis lebih lanjut. Kemudian informasi. Informasi adalah hasil pengolahan, pengorganisasian, dan analisis data sehingga menjadi lebih bermakna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi memberikan konteks, makna, dan relevansi dari data yang ada. Nah, teman-teman semua tahu apa arti penting data dan informasi dalam berkomunikasi. Yang pertama, data dan informasi adalah inti dari komunikasi yang efektif. Tanpa data yang akurat dan informasi yang jelas, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik, karena pesan yang disampaikan mungkin tidak akan dipahami atau disalahartikan. Kemudian, yang kedua, dalam berkomunikasi, informasi digunakan untuk membantu individu atau organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Data yang tepat ketika diproses dengan baik memberikan dasar yang kuat untuk keputusan informatif dan rasional. Yang ketiga, informasi yang diperoleh dari data membantu penerima pesan memahami konteks dan makna dari apa yang sedang dibicarakan. Tanpa informasi yang memadai, pesan yang disampaikan mungkin akan membingungkan atau tidak memberikan gambaran yang jelas. Yang keempat, dalam komunikasi profesional dan organisasi, penggunaan data dan informasi yang jelas akan membuat proses komunikasi lebih efisien. Ini mengurangi kesalahan, kebingungannya, dan meningkatkan akurasi dalam pertukaran pesan. Nah, sebelum itu, ada satu tokoh yang saya akan bahas kali ini, yaitu Aristoteles. Nah, Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Ia menyumbangkan banyak gagasan di berbagai bidang, termasuk logika, etika, politik, metafisika, biologi, dan juga retorika. Aristoteles dikenal karena pendekatannya yang sistematis dan rasional dalam memahami dunia. Ia mengembangkan logika formal, sebuah metode berpikir deduktif yang berfokus pada argumen yang didasarkan pada premis yang jelas. Dalam etika, ia mengajukan konsep kebahagiaan sebagai tujuan hidup manusia yang dicapai melalui kebajikan dan pengembangan karakter. Selain itu, Aristoteles menciptakan retorika sebagai seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain dengan memperkenalkan 3 pendekatan utama: logos, pathos, dan juga ethos. Menurut Aristoteles, logos dan pathos
serta etos adalah 3 pendekatan utama dalam seni retorika. Ketiganya merupakan cara yang digunakan untuk mempengaruhi audiens dalam suatu komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Yang pertama adalah logos. Logos merujuk pada penggunaan logika, bukti, dan alasan yang rasional dalam argumen. Contohnya, menggunakan statistik, studi kasus, atau fakta ilmiah untuk mendukung suatu klaim atau pandangan. Misalnya, seseorang berbicara mungkin mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa dia sehat mengurangi risiko penyakit jantung. Ya, kemudian patos. Patos berfokus pada mempengaruhi emosi audiens untuk membangkitkan perasaan tertentu seperti simpati, kemarahan, atau kebahagiaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keterikatan emosional yang dapat memperkuat pesan atau argumen. Contohnya, dalam pidato tentang perlindungan anak-anak, pembicara mungkin menggunakan cerita yang mengunggah hati tentang anak-anak yang menderita untuk membagikan empati dan mendorong tindakan. Yang ketiga itu etos. Etos itu adalah karakter atau kredibilitas. Ya. Etos berhubungan dengan kredibilitas atau karakter pembicara atau penulis. Pendekatan ini bertujuan untuk meyakinkan audiens bahwa pembicara memiliki keahlian, integritas, dan sikap yang dapat dipercaya dalam topik yang dibahas. Contoh, seorang dokter yang berbicara tentang kesehatan mental akan lebih meyakinkan audiens jika ia memiliki gelar medis dan pengalaman profesional dalam bidang tersebut. Nah, ketiga elemen ini, yaitu logos, patos, dan etos, seringkali digunakan bersama-sama dalam berkomunikasi, komunikasi persuasif untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam mempengaruhi audiens. Nah, sebagai mahasiswa teologi, saya akan memberikan juga satu ayat yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, ayat yang pertama saya akan memberikan kepada saudara-saudari, yaitu Yakobus 1 ayat 19. Ya, yang bunyinya, "Hai saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah-marah." Nah, makna ayat ini mengajarkan tentang pentingnya komunikasi yang bijaksana. Dalam berkomunikasi, kita dianjurkan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak terburu-buru dalam memberikan respons. Hal ini membantu menghindari kesalahpahaman atau konflik yang bisa timbul akibat kata-kata yang terburu-buru. Selain itu, juga diminta untuk melatih kesabaran dalam berbicara agar kata-kata yang keluar tidak dipengaruhi oleh amarah atau emosi negatif. Ya, yang kedua, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, kecuali yang baik untuk membangun, sesuai dengan kebutuhan, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, makna ayat ini menekankan kata-kata yang membangun dalam komunikasi. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk menggunakan kata-kata yang positif dan berguna bagi orang lain, bukan kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan. Komunikasi yang sehat tidak hanya memperhatikan isi pesan, tetapi juga dampaknya terhadap orang lain. Dalam konteks ini, kata-kata yang penuh kasih karunia dapat memperkuat hubungan dan membangun orang lain. Kemudian ayat yang ketiga, tidak kalah menarik ini. Amsal 15 ayat 1. Bunyinya, jawaban yang lemah lembut merendahkan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ayat ini sangat keren. Maka maknanya juga keren ini. Ayat ini mengajarkan kita bahwa komunikasi yang penuh kelembutan
dapat merendahkan ketegangan atau konflik. Kata-kata yang bijaksana dan lembut memiliki kekuatan untuk menekankan hati orang yang sedang marah. Sebaliknya, kata-kata yang tajam atau kasar dapat memperburuk keadaan. Ini menekankan pentingnya cara kita berkomunikasi, bukan hanya apa yang kita katakan. Keren sekali loh teman-teman. Ya, kemudian ada juga Matius 12 ayat 36 sampai 37. Aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut perkataanmu itu engkau akan dibenarkan, dan menurut perkataanmu itu engkau akan dihukum. Nah, keren loh makna ayat ini. Ayat ini mengingatkan kita mempertanggungjawabkan atas kata-kata kita. Komunikasi bukanlah hal yang sepele. Setiap kata yang kita ucapkan akan dihitung dan akan ada konsekuensinya. Ya, menurut. Oleh karena itu, kita diajak untuk berbicara dengan penuh pertimbangan dan kesadaran agar kata-kata yang mencarikan kebaikan dan kebenaran serta tidak menyesatkan atau merugikan orang lain. Nah, kemudian saya akan memberikan kesimpulan mengenai ayat ini. Komunikasi dalam Alkitab mengajarkan kita untuk berbicara dengan penuh kebijaksanaan, kelembutan, dan kasih. Kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata, mendengarkan dengan sabar, dan selalu mempertimbangkan dampak dari apa yang kita katakan terhadap orang lain. Cukup sekian diskusi kita pada kali ini, dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dan semoga ayat ini dapat menyadarkan kita, dan juga pembelajaran kita pada hari ini dapat menjadi refleksi mandiri untuk kita semua. See you next time. Shalom.